Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel with me Lia Debi Juwita from SMK Taruna Bakti Depok. Kali ini kita akan membahas tentang biografi teks atau teks biografi. Tujuan pembelajaran untuk biografi teks adalah kalian bisa menangkap atau memahami makna dalam sebuah teks biografi yang pendek dan sederhana. Lanjut, kita masuk ke pengertian biografi teks. Selanjutnya adalah dalam ilmu bahasa, biografi tersusun dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan grafia yang artinya adalah tulisan. Jadi, biografi adalah tulisan yang menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang. Kali ini kita hanya akan membahas biografi yang tersusun pendek dan sederhana. Okay, characteristic of biography. Biography is written by subject and always written in the third person. Jadi biografi itu tidak disusun oleh orangnya, tapi selalu disusun oleh orang ketiga. Dengan kata lain, teks biografi tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Based on research, berdasarkan penelitian, teks dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh mengenai kisah cerita suatu tokoh dalam menceritakan atau mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga pengalaman hidup atau cerita kehidupannya menjadi sebuah teladan buat orang lain. Kemudian, describe the person surrounding where, when, how the person live. Jadi, cerita tentang pengalaman hidup seseorang, di mana, kapan, dan bagaimana orang tersebut hidup. Use vivid language berarti bahasanya sederhana, ya, yang benar sesuai dengan biografi. Kemudian generic structure-nya adalah orientation atau introduction-nya. Jadi di sini kita membuka dulu background orang tersebut, di mana dia tinggal, nama lengkap, tempat tanggal lahir, semuanya. Baru kemudian masuk ke events. Events adalah peristiwa atau pengalaman yang dialami orang tersebut, ya, dari rentetan peristiwanya dari awal sampai akhir. Dari pertama mengalami suatu masalah, kemudian bagaimana orang tersebut memecahkan suatu masalah hingga menjadi kesuksesan atau bisa menjadi teladan buat orang lain, khususnya bagi kita yang membacanya. Kemudian reorientation adalah berisi tentang conclusion atau komen dari writernya, biasanya tentang kesimpulan atau pencapaian yang telah diberikan oleh orang tersebut buat kita para pembacanya. Dan dalam reorientation ini bersifat opsional, jadi bisa jadi ada, bisa juga tidak ada, ya. Biasanya kalaupun penulis tidak menuliskan reorientationnya, biasanya adalah pembacanya kita yang membuat kesimpulan kenapa orang tersebut bisa menjadi sukses, orang tersebut bisa menjadi teladan buat orang lain. Kita yang mengambil kesimpulan dari bacaan biografi tersebut.
Ya, ini adalah salah satu contoh tentang biografi teks Victoria Caroline Beckham. Ketika dia dari awal berkarir, kemudian dia menikah dan sukses menjadi seorang model, menjadi fashion designer dan seorang businessman dan menjadi seorang artis. Semuanya dicapai dengan tidak mudah. Semuanya dicapai dengan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Jadi biografi teks tidak melulu tentang pahlawan, tapi bisa juga seorang artis, seorang aktor, ya. Kenapa dia bisa mencapai kesuksesan tersebut? Ini adalah kenapa kita perlu membaca biografi orang-orang sukses yang ada di sekitar kita. Kalian bisa mencari selain Victoria Caroline Beckham ini orang-orang yang bisa menjadi panutan buat kamu, bisa menjadi oke, saya akan menjadi seperti orang tersebut. Setidaknya bagaimana dia berjuang untuk mencapai kesuksesannya. Karena setiap orang mencapai kesuksesannya itu prosesnya berbeda-beda. Tapi bagaimana kamu berpikir bahwa kesuksesan ini harus menjadi milik kita. Oke. Itu saja dari saya. Thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, of course, as my assignment for today. I'll see you in my next video. Have a great day. Have a lovely day. So long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.